Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini adalah kisah yang sungguh miris. Ini kisah rakyat kecil yang bisa saja terjadi di keluarga manapun di dunia ini ya. Kebetulan kisah ini terjadi di Xinhua, Provinsi Hunan, Cina. Terjadi pada tahun 2018 dan menimpa satu keluarga kecil. Seorang suami istri yang bernama Hin dan Dai. Hi adalah suaminya yang berusia 34 tahun, sedangkan Dai ini berusia 31 tahun istrinya. Mereka mempunyai sepasang anak ya. Anak pertama laki-laki berumur 4 tahun dan anak kedua perempuan berumur 3 tahun. Hi bekerja sebagai tukang cukur keliling, jadi pendapatan mereka pas-pasan ya. Tapi meskipun begitu, kehidupan mereka ini sungguh bahagia karena cukuplah buat makan dan kebutuhan sehari-hari secara sederhana. Hingga kemudian ada satu peristiwa menyedihkan, malapetaka ya, menimpa keluarga kecil ini. Anak perempuan kesayangan mereka saat itu tiba-tiba mengalami sakit. Setelah itu si anak dibawa ke dokter dan didiagnosa ternyata anak ini mengalami penyakit epilepsi. Vonis dari dokter ini seperti petir di siang bolong menghantam mereka. Mereka seperti sangat berat untuk menerima kenyataan ini. Apalagi setelah mereka mendapatkan info lebih lanjut tentang biaya perawatan yang dibutuhkan untuk penyakit ini. Ternyata itu adalah di luar jangkauan dari keuangan mereka. Biayanya sangat mahal. Meskipun begitu ya, namanya orang tua itu pasti memikirkan bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkan uang untuk biaya kesembuhan anaknya. Saat itu memang penghasilan dari Hi ini hanya cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari ya. Jadi satu-satunya cara adalah meminjam guys. Dia pinjam ke saudaranya, dia pinjam ke tetangga-tetangganya. Tapi tidak satupun yang memberi bantuan karena mereka tahu seperti apa kondisi ekonomi dari Hi ini. Mungkin mereka takut pinjaman itu nggak bakal dibalikin ya sama si Hi. Sampai suatu ketika karena sudah mentok sana sini, akhirnya Hi menggadaikan seluruh aset yang dia punya. Dan dia menggadaikan secara diam-diam guys. Dia menggadaikan rumah, dia menggadaikan ada sepetak tanah kecil di samping rumahnya. Dia menggadaikan ke bank. Pada saat itu berhasil mendapatkan pinjaman uang sebanyak 100.000 yuan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 250 juta. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang pinjaman ini, termasuk istrinya maupun saudara-saudaranya. Bisa dibayangkan ya beban yang akan diterima oleh Hi untuk membayar angsuran ini tiap bulannya. Pasti amat sangat besar dan hal itu sudah diperhitungkan Hi bahwa dia ini tidak akan sanggup untuk membayar angsuran bank tersebut. Saat itu pinjaman dilakukan pada bulan Agustus ya. Lalu pada bulan berikutnya, pada bulan September, ada satu kejadian malapetaka yang kedua gitu. Hi ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Istri pun langsung melaporkan kehilangan suaminya ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian. Tapi dicari di mana-mana itu Hi ini nggak ketemu. Hingga sampai hari ke-12 misi pencarian polisi ini, mereka menemukan satu petunjuk, yaitu adanya sebuah mobil yang tenggelam di dalam sebuah danau. Polisi menyelidiki itu mobil siapa dan data-datanya bagaimana. Polisi akhirnya menemukan data bahwa itu adalah mobil rental guys. Itu ternyata menurut data dari rental mobil itu ya, mobil tersebut adalah mobil yang terakhir kali penyewanya adalah Hi. Hingga polisi pun mencari mayat Hi yang kemungkinan ada di dasar danau tersebut. Tapi ternyata setelah pencarian selama 2 hari, polisi tidak menemukan adanya jasad dari Hi ataupun jasad dari manusia siapapun. Hingga dari hasil ini akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Hi ini telah meninggal dunia dengan cara tenggelam di danau itu. Kejadian meninggalnya suami ini amat sangat memukul mental dan kejiwaan dari Dai. Dai sangat bersedih, udah anaknya sakit berat, butuh biaya besar, ditambah lagi meninggalnya sang suami. Dalam kesedihan itu ya, pada bulan Oktober awal,
Tiba-tiba dia dikejutkan lagi dengan datangnya surat penagihan hutang. Surat penagihan hutang pinjaman yang dilakukan oleh suaminya. Dan hutang atau cicilan yang harus dibayar itu sangat besar. Sebagai seorang janda dan ibu tunggal yang harus menghidupi 2 anaknya ditambah anaknya yang sakit, hal itu jelas amat sangat membuat stres ya. Siapapun itu, wanita sekuat apapun, bahkan laki-laki ya, kalau misalnya laki-laki di posisi dia itu bisa jadi akan sangat stres. Hal itu semakin memperburuk kondisi mental dari Dai ini. Nggak hanya mental ya, sampai dia mulai sakit-sakitan. Bagaimana tentang masa depan keluarganya ini, bagaimana tentang masa depan kehidupan anak-anaknya ini kelak. Sampai akhirnya dia mulai memikirkan tentang bunuh diri. 3 minggu setelah pengumuman meninggalnya suaminya itu adalah saat si Dai ini bertekad untuk membunuh dirinya bersama 2 anaknya. Sebelum melakukan pembunuhan itu, dia sempat menuliskan status terakhirnya di aplikasi WeChat. Di statusnya itu, Dai menulis bahwa dia amat sangat merindukan suaminya. Dia ingin kembali berkumpul bersama suaminya, jadi satu keluarga lagi. Di samping itu, dia sudah merasa tidak kuat lagi menanggung beban kehidupan di dunia ini. Para netizen di WeChat itu yang membaca status dari Dai ini langsung mengomentari dan men-share status ini, sampai akhirnya status dari Dai ini pun viral. Lalu pada tanggal 11 Oktober, mayat Dai bersama 2 orang anaknya ditemukan telah mati lemas di dalam sebuah danau yang berdekatan dengan rumah mereka. Kemudian ada satu peristiwa yang luar biasa, yang aneh guys ini. Sehari berikutnya setelah kematian dari Dai dan 2 anaknya itu, ada seorang laki-laki yang pergi menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dia menyerahkan diri ke polisi karena mendengar berita kematian Dai dan kedua orang anaknya. Ternyata laki-laki itu adalah suami dari Dai, yaitu Hi. Ternyata Hi ini selama ini memalsukan kematiannya guys. Dia bersembunyi. Hi ini melakukan satu rencana bagaimana caranya untuk mendapatkan asuransi jiwa dirinya. Jadi ternyata uang 100.000 yuan atau 250 juta rupiah itu dia investasikan untuk asuransi jiwa dirinya. Dan di asuransi itu dia menuliskan ahli warisnya itu adalah istrinya si Dai itu. Setelah itu dia pun berencana memalsukan kematiannya dengan cara terjadi kecelakaan yang mobil kecemplung di danau itu. Dan apabila rencana dia ini berhasil guys ya, istri dari Hi ini akan menerima uang asuransi jiwa sebesar 2,5 miliar atau 1 juta yuan. Jadi dengan uang asuransi ini, Hi berharap bahwa si Dai ini akan bisa melunasi semua hutang-hutangnya dan bisa membawa anaknya ini untuk berobat, hingga seluruh beban masalah yang ada di keluarganya ini akan terselesaikan. Ini adalah satu rencana yang sungguh luar biasa dari seorang ayah ya, mengorbankan dirinya itu hilang dari masyarakat, meskipun nggak mati beneran guys ya, tapi dia sudah bertekad untuk menghilang dan nggak akan diketahui oleh istri dan anak-anaknya bahwa dia itu masih hidup. Jadi mungkin rencananya seperti itu ya. Tapi ada satu kesalahan yang amat sangat besar dilakukan oleh Hi ini. Untuk rencananya ini dia tidak memberitahukan apa-apa kepada Dai. Hingga istrinya ini yang tidak tahu apa-apa tentang rencana suaminya, dia menganggap seluruh kejadian ini adalah benar adanya. Hi merasa sangat menyesal dengan kebohongannya ini yang telah menyebabkan meninggalnya satu keluarga, istri dan anak-anaknya secara bersamaan. Dia nggak menyangka seluruh rencananya ini akan berakhir fatal seperti itu. Tapi biar bagaimanapun guys ya, kalau udah begini namanya nasi sudah menjadi bubur ya. Memang untuk kasus si Hi ini pihak hukum itu belum bisa menentukan gitu hubungan antara
apa yang dilakukan oleh Hi dalam membohongi pihak asuransi ini dengan kematian keluarganya. Apakah Hi ini bisa dijadikan tersangka atas meninggalnya istri dan anaknya atau tidak? Itu memang satu kerancuan ya di sini dalam hukum itu. Tapi kalau menurut pendapat gua guys ya, Hi ini adalah seorang bapak yang benar-benar mencintai keluarganya. Dia rela mengorbankan apapun demi kebaikan dari anak dan istrinya. Jadi kalau dia sampai ditambahin lagi dihukum penjara, itu aduh kurang adil ya, kasihan banget gitu loh. Karena nggak usah dipenjara aja hidupnya sudah amat sangat berat, dari kehilangan keluarga dan ditambah hutangnya yang menumpuk. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah yang sangat menyedihkan kali ini. Paling nggak semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktunya guys. Thank you and see you.